Terima kasih ini saya diberikan waktu untuk bicara sedikit tentang transfer factor for life ya. Saya hanya ingin berbagi info saja, mudah-mudahan bisa berguna buat sesama ya. Di tahun 2014 saya pernah divonis mengalami sakit, yang jelas sudah vonis itu kanker usus ya, stadium 4. Saya sebenarnya dari awal nggak tahu ya kalau saya ada penyakit seperti itu, karena kondisi saya juga nggak sampai ada yang aneh gitu, mungkin sakit hebat atau seperti apa, atau mungkin sering lelah atau gimana, enggak. Tapi memang sih agak beda dalam beberapa bulan sebelum dinyatakan divonis sakit tersebut gitu. Badan saya lemah, saya sering, intinya badan saya lemah gitu. Sampai akhirnya dalam sebulan itu saya sering kayak orang bilang itu kayak sakit emah atau lambung gitu. Akhirnya akhirnya saya memutuskan untuk ke rumah sakit, dan saya nggak pernah sangka bahwa dengan cepat saya dinyatakan kanker usus atau tumor usus stadium akhir, stadium 4. Agak sebenarnya nggak percaya sih gitu loh, karena saya nggak ada sebelumnya nggak ada riwayat sakit yang bagaimana nggak, paling saya migrain gitu aja. Tapi dengan kondisi seperti itu, ada saya waktu itu di salah satu rumah sakit swasta di Depok ya, karena di situ alatnya atau bagaimana waktu itu saya lupa deh, saya akhirnya dirujuk ke rumah sakit swasta di Jakarta. Saya mengikuti proses dari awal lagi untuk proses medical check up, ternyata benar. Dari rumah sakit yang sebelumnya memang saya ada kanker usus di usus besar saya, itu di ujung, ada 2, di ujung, di paling atas sampai paling bawah. Jadi nggak ada untuk istilahnya potong sedikit, harus potong semuanya. Karena itu menurut dokter, kalau tidak salah namanya Profesor Ibrahim Basir, itu rumah sakit Medistra yang di dan Mogot, itu menyatakan kansernya itu kalau orang awam bilang kanser bandel, bukan ganas. Jadi kalau ganas diambil hilang. Kalau bandel gimana sih? Kayak kalau anak, kalau bandel ya sudah diomelin, diem, nanti balik lagi kan gitu. Nah, saya melakukan pengobatan itu sekitar 4 bulan, 2 bulan di rumah sakit, istirahat di rumah 2 bulan. Tapi selama proses itu sampai selesai, karena kan itu harus pengambilan ya, pengambilan usus, karena itu takutnya menyebar kemana-mana. Akhirnya diputuskan untuk operasi. Tapi pada saat mau proses pengobatan itu, saya memang sudah ketemu sama Mbak Wita. Saya sudah diinformasikan dengan transfer factor for life itu. Tapi karena saya belum mengenal banget seperti apa proses untuk meregenerasi imun tubuh, saya agak kurang percaya. Karena kan waktu itu saya sudah masuk rumah sakit, akhirnya saya lanjutkan untuk proses pengobatan di rumah sakit, yaitu untuk operasi pengambilan usus besar yang ada kanker ususnya itu. Sampai akhirnya selesai pengobatan, saya diinformasikan dari Dr. Ibrahim Basir bahwa tidak perlu kemoterapi. Proses pengobatan sudah selesai, jadi silakan untuk alternatif saja, karena ini kansernya kan kanser bandel gitu kan. Dari pihak rumah sakit sudah melakukan sesuai dengan proses pengobatan, sudah selesai, intinya saya tinggal pengobatan sendiri aja. Akhirnya dari beberapa teman, dari beberapa rekomendasi, alternatif sana sini pengobatan apa-apa, saya lebih memilih transfer factor, karena selain mungkin cara pengobatan yang mudah, saya tinggal minum itu kapsulnya saja. Terus saya juga kondisinya waktu itu kan habis operasi juga masih lemah, nggak mungkin saya pindah ke sana ke sini, dan nggak tahu kenapa memang intinya saya yakin gitu. Saya ingin ikhtiar dengan itu aja, nggak pengen dengan yang lain. Akhirnya dibantu sama Mbak Wita, dari proses konsumsinya dari mulai 2 kali 3, 3 kali 3, sampai akhirnya terakhir tuh 5 kali 3 setiap hari, 5 sampai 10 kali 3 sampai beberapa bulan, sekitar 6 bulan saya konsumsi secara rutin itu. Yang saya rasakan memang tidak semakin baik sih. Tubuh saya tidak semakin baik, maksudnya enak gitu enggak. Tubuh saya kok setiap malam, nggak setiap malam aja sih, setiap detik. Ya mungkin karena saya habis operasi 2 tempat ya, untuk pembuangan stoma sama pengambilan usus besar itu. Jadi ada 2 tempat emang sakitnya luar biasa, karena kan itu semua di area perut ya. Itu sangat luar biasa sakitnya.
Yang saya rasakan itu saya sangat sakit ya, panas, badan saya kayak meriang, panas, terus gerak sedikit sakit segala macam. Cuman ada yang satu yang aneh yang buat saya tuh semakin yakin bahwa ini adalah proses penyembuhan seperti Mbak Wita bilang gitu. Itu adalah kok saya kuat gitu. Padahal sebelum-sebelumnya saya tuh berdiri aja saya udah keliengan gitu. Berdiri keliengan terus kayaknya apa badan seluruh tubuh saya tuh kaku, apa ya? Gak bertenaga gitu. Tapi saya konsumsi itu walaupun saya merasakan sakit, perih apa segala macam, tapi tubuh saya kuat gitu. Saya bisa melakukan aktivitas ya mungkin aktivitas sangat-sangat terbatas ya di awal-awal bulan setelah operasi itu. Saya sholat masih kondisi tidur, aktivitas juga sangat terbatas, tapi saya semakin hari kok badan saya semakin kuat, semakin sehat, semakin sehat. Sehatnya itu badan saya itu kayak merasa nggak ada nggak ada lemah kayak walaupun konsumsi makan saya berkurang nggak stabil saya sebelum saya sakit tapi saya tuh nggak ngerasain apa ya pokoknya intinya saya kuat kok apa sakitnya itu sakit yang bukan sakit yang lemah gitu nggak tapi sakit itu sakit yang makin lama makin hari itu ada progresnya sampai akhirnya 4 bulan saya bisa beraktivitas kerja kembali sampai orang di sekeliling saya termasuk teman-teman kantor saya pun juga nggak pernah percaya kalau saya bisa kembali seperti itu karena teman-teman saya di kantor atau teman-teman keluarga sekeliling saya kan melihat langsung proses saya dari mulai sehat, ngedrop sampai nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar titik nol, sampai akhirnya dalam 4 bulan, persis 4 bulan, saya bisa kembali beraktivitas. Saya bisa naik kereta, saya bisa kendaraan umum, saya bisa ya bisa ngurus anak semuanya gitu. Walaupun proses sakit karena habis operasi itu masih ada terus ya. Dan itu sampai berjalan terus sampai sekarang saya namanya apa ya kayak rada rendah gitu nggak pernah lagi. Saya juga udah nggak pernah sakit gigi, terus badan saya intinya kuat aja gitu. Padahal saya kalau kalau kayak namanya lari, olahraga segala macem atau mungkin kegiatan di rumah ya sebagai rumah tangga gitu saya cuman kalau nggak meraba anggota tubuh saya terutama perut itu saya nggak sadar kalau saya habis operasi yang sangat berat seperti itu. Saya sampai sekarang masih konsumsi, tapi memang sih konsumsi tinggi itu pada waktu 6 bulan. 6 bulan setelah saya operasi itu ya. Tapi setelah itu saya langsung turunin lagi, saya setiap hari 2 kali 3 seperti itu sampai sekarang. Yang alhamdulillah terima kasih untuk Mbak Wita dan Transfer Factor khususnya saya sudah diperkenalkan produk itu. Dalam setahun setelah itu saya sampai beberapa kali saya medical check up, alhamdulillah sudah dinyatakan bersih. Dan dokter pun, waktu itu saya terakhir ketemu sama dokter Ibrahim Basir juga kaget gitu. Karena yang dia pikir, prediksi dia, ya saya nggak akan seperti ini lagi gitu loh. Yang lihat saya sekarang udah dalam kesehatannya sudah normal kembali, tidak terlihat bahwa saya pernah punya riwayat seperti itu. Dan memang benar seperti yang Mbak Wita bilang, karena pada saat saya datang ke rumah sakit untuk medical check up, saya hanya bawa transfer factor Verlove ini untuk yang plus dan yang biasa. Dia bilang saya hanya konsumsi ini gitu kan. Dia memang mengakui bahwa ini memang sudah digunakan semua dokter seperti itu. Mungkin terima kasih Mbak Wita untuk waktunya ya. Terima kasih.